Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami mendengar firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami percaya ini bukan suatu hal yang kebetulan. Kami menyaksikan firman ini diberitakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi, hari ini saya ingin berbicara tentang respon orang Kristen dalam menghadapi masalah. Ada pepatah berkata, bukan soal benar atau salah, tetapi mengenai respon kita. Dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 5. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang pertama adalah bersikap positif. Responi masalah secara positif. Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus menganggap sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, berpikirlah secara positif. Firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana bisa demikian? Ibu Bapak Saudara, perhatikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Segala sesuatu, baik yang indah maupun yang tidak indah, yang buruk sekalipun, Allah turut bekerja. Ibu Bapak Saudara masih ingat kisah tentang Yusuf. Yusuf dibuang, Yusuf dijual. Ternyata Allah bekerja untuk mempersiapkan Yusuf, sehingga Yusuf dapat menjadi berkat. Yusuf yang kelak menolong bangsa Israel. Allah turut bekerja. Dengar baik, berpikir positif adalah bagian dari iman Kristen. Kalau engkau percaya bahwa Yesus mengasihi engkau, kalau engkau percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengahmu, kalau engkau percaya bahwa Yesus peduli, maka engkau harus berpikir positif bahwa Tuhan pasti punya rencana. Karena berpikir positif merupakan awal dari terjadinya mujizat. Kita tetap bersuka cita karena kita percaya di balik salib ada kemuliaan. Hal yang kedua adalah responi masalah tersebut dengan menghasilkan sesuatu. Dengar baik, orang Kristen adalah orang yang tidak pernah sendiri. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa masalah adalah batu loncatan. Dalam Yakobus 1 tadi kita baca, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian menghasilkan ketekunan. Dengan kata lain, dengar baik, ketika engkau punya masalah, ada sesuatu yang engkau hasilkan. Dan ketekunan itu, ayat 4 dikatakan ketekunan itu memperoleh buah yang matang sehingga engkau menjadi sempurna. Adakah engkau sedang bergumul menghadapi pandemi hari-hari ini? Adakah masalah menggerogoti hidupmu? Dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi tekanan, justru pada saat itu, justru pada saat kita tertekan, akan ada ide-ide baru yang muncul. Ketika kita berhadapan dengan masalah, dengar baik, potensi-potensi yang tersembunyi akan muncul dalam dirimu. Untuk itu Ibu Bapak Saudara, hal yang kedua, responi masalah
bukan dengan tangisan yang tiada henti. Responi masalah jangan dengan keputusasaan. Sebaliknya, responi masalah dengan menghasilkan sesuatu. Hasilkan sesuatu bagi bisnismu. Temukan terobosan-terobosan baru ketika engkau berhadapan dengan masalah di dalam dunia usahamu. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan yang ketiga, responi masalah dengan doa yang disertai ucapan syukur. Tanpa doa, tidak ada sesuatu yang dapat terjadi. Sebaliknya ibu bapak saudara, ketika engkau berdoa disertai dengan ucapan syukur, engkau akan memperoleh kekuatan baru. Bahkan dikatakan bahwa ketika engkau berdoa, maka surga mulai turun tangan membantu engkau. Saya percaya ibu bapak saudara, bahwa hari ini sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Mulai berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan katakan, berdoa mintalah kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika kita meminta hikmat, kita bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi masalah ini? Tuhan tolong beri kami hikmat untuk lepas dari masalah finansial. Tuhan tolong supaya usaha kami berkembang. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan. Tuhan, bagaimana sehingga kami dapat menang melewati masa-masa ini? Tuhan tolong beri kami hikmat. Ketika engkau berdoa dan engkau sertai dengan ucapan syukur, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Jangan pernah tawar hati pada masa kesesakan. Jangan terlalu bersedih ketika ada badai kehidupan. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Teruslah mengucap syukur. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit, tetap berdoa, berharap kepada Tuhan. Yang pertama, responi masalah dengan positif. Yang kedua, responi masalah dengan menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, responi masalah dengan doa, meminta hikmat dari Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur, karena Tuhan baik, segala yang Dia izinkan baik adanya untuk hidupmu, untuk hidupku. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mendengar firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pemirsa yang menghadapi masalah, problema hidup mereka. Tuhan tolong kami supaya kami tetap bersikap positif, supaya kami tetap memegang iman kami. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya. Dan Tuhan tolong kami supaya kami dapat menghasilkan sesuatu. Kami produktif Tuhan, daripada kami terlalu bersedih menghadapi masalah. Sebaliknya kami dapat menghasilkan sesuatu karena masalah. Masalah merupakan batu loncatan bagi kami. Dan yang terakhir Bapa, biar kami terus berdoa, Tuhan beri kami semua hikmat bagaimana supaya kami dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.